Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Reza Indragiri, kami akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa menyaksikan kabar terbaru dari TKP ataupun lokasi penyerangan di Green Lake City, klaster Australia. Rekan kami Rusdi Muslim akan mengabarkan untuk Anda. Rusdi, silakan laporan Anda. Ya, Putri Viola serta pemirsa, dapat saya kabarkan dari Green Lake City, klaster Australia Cipondoh, Kota Tangerang, di mana kondisi saat ini terlihat normal pasca insiden terjadinya penyerangan terhadap rumah nomor 52 di Boulevard Australia. Seperti kita ketahui, kemarin memang ada sekelompok orang yang mengendarai 3 unit kendaraan roda 4 yang masuk secara paksa untuk melakukan penyerangan terhadap rumah nomor 52, dan setelah berakabrik mereka sempat dihalau oleh petugas pengamanan dalam, namun pagar yang mereka tutup dipaksa, tabrak paksa, sehingga mengakibatkan pagar dalam kondisi rusak. Namun untuk kondisi saat ini, sejak siang hingga malam ini saya memantau memang sudah tidak ada lagi aktivitas baik itu pihak kepolisian maupun pihak lainnya untuk melakukan penyidikan. Karena di sini memang untuk penjagaan sudah diperketat dengan ditempatkannya 10 orang anggota BRIMOB dari Kedung Halang, dan di samping itu ada petugas pengamanan dalam. Namun dapat saya kabarkan untuk pagar yang sempat ditabrak secara paksa, kondisinya saat ini belum diperbaiki, hingga masih terlihat masih ada rangka besi yang agak rusak. Demikian Putri Viola. Baik, Rusdi Muslim, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Tangerang, Banten. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Reza masih bersama saya tentunya. Mas Reza tadi sempat menyinggung juga bahwa ini bisa jadi tentunya bukan hanya akhirnya menjadi duel antara individu, tapi juga antar kelompok. Nah, ini bisa menjadi hal yang memanaskan, Mas. Konflik ini adalah bagaimana perebutan kekuasaan ataupun perebutan pengaruh di antara konflik saudara ini, Mas. Memberikan amanah harapan, pesan ekstra kepada teman-teman di kepolisian bahwa dalam situasi semacam ini, ketika masyarakat, paling tidak saya pribadi merasa letih berhadapan dengan pandemi COVID-19, kita berharap bahwa faktor-faktor yang memberikan keresahan ekstra semacam ini akan bisa ditangani secara lebih lugas, secara lebih tegas. Dengan kata lain, di samping menjamin bahwa warga DKI khususnya tidak akan terkena imbas dari benturan antar kelompok semacam ini, sungguh-sungguh saya berharap bahwa kantong-kantong premanisme serupa, kelompok-kelompok serupa juga akan bisa diberantas semaksimal mungkin oleh pihak kepolisian. Kalau itu bisa dilakukan, ya kita pantas berharap bahwa insya Allah rasa percaya masyarakat terhadap teman-teman di kepolisian akan terus meningkat. Tapi sebaliknya, kalau ternyata dirasakan di sana sini seolah-olah vakum hukum, seolah-olah tidak ada kepastian akan atau jaminan akan keamanan, maka tentu kita akan perhatiin efek selanjutnya atau kondisi psikologis yang akan dialami oleh masyarakat. Baik, tadi Mas Reza juga sempat menyinggung sebelum jeda mengenai upaya-upaya pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa menyelesaikan konflik ini, tentunya mengenai yang dikatakan Mas Reza juga barusan membasmi kantong-kantong premanisme. Pendekatan seperti apa yang cocok untuk dilakukan, Mas, yang tepat? Dalam situasi level siaga puncak barangkali seperti saat ini, memang ujung tombak yang kita harapkan bekerja paling terdepan adalah teman-teman di kepolisian, dan kita percaya pada kemampuan mereka. Tapi ketika kita bicara tentang persoalan yang pelik semacam ini, maka sesungguhnya tidak cukup bicara dari sudut pandang represif atau penegakan hukum semata. Di samping represif, juga ada dimensi preventif yang harus dikelola dengan sebaik mungkin. Oke lah, sisi represif dan sisi preventif itu ranah kerja utama ada di pihak kepolisian. Tapi kalau kemudian kita perluas, ternyata di samping represif dan preventif juga ada preemptif. Ini menyangkut bagaimana misalnya masyarakat memiliki kemampuan untuk mencari nafkah dengan cara yang lebih beradab. Bagaimana masyarakat bisa mengekspresikan kebencian atau amarah mereka dengan cara yang lebih produktif, dengan cara yang lebih adaptif. Bagaimana masyarakat kemudian bisa menjamin bahwa keamanan bukan merupakan hanya kepentingan atau urusan satu pihak saja. Ini isu-isu preemptif yang sesungguhnya bukan berada di ranah kerja kepolisian. Dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan seterusnya, serta berbagai macam elemen masyarakat jelas harus banyak andil di dimensi preemptif ini. Terlebih Mbak Putri,
Bicara premanisme tentu kita tidak cukup bicara sekali lagi bicara represif dan preventif, tapi preemptifnya di lapisan akar rumputnya, di lapisan tanda petik kader-kader yang berpotensi menjadi generasi kekerasan berikutnya, itulah yang harus dikelola juga secara maksimal. Baik, hal-hal yang Mas Reza berikan ataupun sebutkan juga yang terakhir ini juga yang mungkin mendasari sehingga kemudian banyak yang menjadi anggota dari kelompok John K begitu Mas Reza ya, dan juga terlibat dalam kejadian ini. Tapi saya juga ingin mengajak Mas Reza untuk melihat, menggali profil dari pelaku karena ini tentunya bukan hal yang pertama yang dilakukan. Kasus sebelumnya juga aksi premanisme juga menjadi kasus yang mengantarkan John K untuk bisa merasakan penjara begitu Mas Reza. Nah, ketika kemudian kita bicara satu individu tertentu, maka apa boleh buat? Inilah momen yang baik bagi kita untuk bertanya ke otoritas Kementerian Hukum dan HAM tentang apa sesungguhnya yang sudah mereka lakukan sebelum memutuskan melakukan pembebasan bersyarat terhadap narapidana-narapidana tertentu. Semestinya otoritas Kementerian Hukum dan HAM bisa menjamin ke masyarakat bahwa risk assessment atau penakaran resiko sudah dilakukan. Karena hanya dengan mekanisme risk assessment macam itulah, maka akan bisa dipilah siapa gerangan narapidana yang berpotensi melakukan kejahatannya kembali atau menjadi residivis, dan mana pula narapidana yang kita harapkan tidak akan mengulangi perbuatannya. Khusus dalam kasus ini, mengingat ini sudah mengganggu rasa aman publik, mengingat ini sudah menjadi perhatian masyarakat luas, maka sudah sepatutnya lah ada penjelasan dari otoritas Kementerian Hukum dan HAM tentang bagaimana sesungguhnya perlakuan, bagaimana risk assessment sudah dilakukan terhadap pelaku. Tapi dari yang Anda ketahui selama ini, Mas Reza, bagaimana assessment ini berlangsung? Baik. Ada berbagai macam pendekatan risk assessment atau penakaran resiko yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan fokus pada 5 dimensi. Dimensi pertama adalah dengan bagaimana otoritas terkait menaruh perhatian terhadap riwayat penyalahgunaan narkoba dan riwayat gangguan psikologis yang barangkali diidap oleh para narapidana. Itu aspek pertama yang harus diperhatikan. Aspek yang kedua adalah fantasi kekerasan. Apakah narapidana dalam perbincangan sehari-hari terus-menerus bicara tentang kekerasan? Apakah minat sosialnya, nonton televisi, baca koran, baca buku juga tertarik dengan isu-isu kekerasan dan itu berlangsung terus? Bahkan mimpi buruknya pun seolah-olah membawa perkelahian dan jenisnya. Itu adalah unsur kedua yang harus diperhatikan, fantasi kekerasan. Yang ketiga adalah ekspresi amarah. Apakah selama di dalam lapas sudah terjadi perubahan tabiat sehingga narapidana bisa mengekspresikan amarahnya secara lebih adaptif, secara lebih efektif. Unsur yang keempat adalah stabilitas, terutama sekali dari sisi ekonomi. Poin keempat ini akan mengantarkan kita pada pembahasan tentang seberapa jauh narapidana selama di dalam lapas sudah memiliki keterampilan-keterampilan baru yang nantinya akan dia manfaatkan untuk mendapatkan pekerjaan baru, untuk mendapatkan mata pencarian baru yang berbeda dengan pekerjaan sebelumnya yang mengantarkan dia ke dalam penjara. Itu unsur keempat. Dan unsur yang kelima terkait dengan stabilitas, misalnya domisilinya apakah cenderung menetap ataukah berpindah-pindah. Unsur yang satu ini perlu diperhatikan, karena apa? Karena kalau domisili narapidana berpindah-pindah, maka itu merupakan indikasi adanya kesulitan pada diri yang bersangkutan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 5 hal itulah yang semestinya sudah dilakukan lewat mekanisme risk assessment. Sekali lagi, penjelasan tentang risk assessment itulah, misalnya 5 unsur itulah yang sepatutnya bisa diberikan oleh otoritas terkait dengan kasus yang satu ini. Baik, Mas Reza Indragiri, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih untuk waktunya dan juga memberikan informasi di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, aksi premanisme bukan hanya menjadi satu masalah yang ada di ibu kota. Masih banyak masalah-masalah lainnya, kemacetan, kebanjiran. Apalagi saat ini Jakarta sedang mendapatkan ujian. Walaupun memang bukan hanya Jakarta, tapi kota-kota lain di tanah air. Ini sedang mendapatkan ujian berupa pandemi virus corona. Lalu bagaimana wajah Jakarta di pertambahan usianya dalam suasana pandemi virus corona. Dan bagaimana kesiapan masyarakat Jakarta untuk menyambut tatanan hidup normal yang baru. Kami akan bahas setelah jeda berikut ini bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Kami segera kembali.